Baik, selanjutnya aplikasi AS. Pertama adalah untuk analisis logam pada air ya. Cemaran-cemaran logam misalkan gitu ya. Oke, ini pilihan utama lah AS ini karena sensitivitasnya tinggi ya, tetap ya sensitivitasnya tinggi walaupun menggunakan atomizer nyala juga tetap sensitivitasnya tinggi, tapi kalau pakai flame atomizer jauh lebih tinggi gitu ya. Kemudian selektivitasnya ini yang tadi itu ya, yang jadi keunggulan, kelemahan sekaligus keunggulan ya. Selektivitasnya tinggi. Jadi kalau dalam sampelnya sampel air ya, apalagi air dari sungai misalkan gitu ya, komponen-komponennya banyak begitu ya. Tapi kalau pakai AS nggak masalah ya, karena selektivitasnya tinggi. Analisis logam pada makanan, analisis kandungan logam pada makanan hewan dan lain sebagainya ya. Tapi kalau AS hanya untuk penetapan kadar ya, tidak untuk identifikasi. Baik, berikutnya spektroskopi emisi atom. Ya, pada prinsipnya instrumen untuk spektroskopi emisi atom mirip dengan serapan atom. Ya, sama lah begitu ya. Hanya gitu ya. Spektro emisi atom sumber flame atomizer gitu ya, menggunakan nyala. Nah, si nyalanya ini fungsinya double, ganda. Selain untuk mengatomisasi analit begitu ya, dia juga sekaligus berfungsi sebagai sumber radiasi. Ya, jadinya nggak perlu lampu karena sumber radiasinya dari nyala api yang digunakan untuk atomisasi. Ya, itu ya. Jadi kalau ekstrimnya gitu ya, kalau kita punya AAS bisa kita ubah jadi AES ekstrimnya gitu. kan hanya cukup menghilangkan sumber radiasi kan begitu ya, si lampunya. Ekstrimnya begitu, tapi enggak begitulah, ini hanya ini saja ya, analogi misalkan begitu. Baik. Spektrofotometri emisi atom dapat dirancang dengan fitur lain seperti penggunaan plasma ya, arcs, sparks ya, laser sebagai sumber energi ya untuk atomisasi. Dan kemampuannya memungkinkan untuk analisis multi elemen. Jadi ada banyak sampelnya, beberapa analit ya. Dalam sampel bisa kita uji sekaligus ya secara simultan gitu ya. Ya karena sumber radiasinya nyala tadi itu menghasilkan radiasi yang polikromatis ya, banyak tingkatan, semua tingkatan ini ada. Jadi bisa untuk menganalisis beberapa analit sekaligus ya, karena semua tingkatan energinya kan ada. Beda dengan AS tadi, hanya satu tingkatan energi, hanya satu unsur logam yang bisa dianalisis dalam waktu bersamaan. Metode atomisasi yang paling sering digunakan adalah nyala dan plasma ya, dikombinasi dengan plasma ya. Tapi bisa juga menggunakan spark dan arc. Nah, menggunakan plasma itu nanti kelebihannya nanti kita bahas lah ya, sensitivitasnya jauh lebih tinggi ya. Oke, ya sama seperti tadi ya. Bagannya kecuali sumber radiasinya tidak menggunakan lampu ya, tapi nyala ya, yang berfungsi ganda tadi sebagai atomizer juga sebagai sumber radiasi. Oke, ini pengukur tekanan dan aliran atomizer untuk memasukkan ini sama lah berarti ya, sistematik sama lah. Oke, berikutnya plasma tadi ya. Sumber plasma terdiri dari energi panas ya, partially ionized gas ya, berisi kation konsentrasi tinggi dan elektron yang membuat plasma bersifat konduktor ya, mengantarkan panas ya. Panas yang dihasilkan nanti itulah yang menyebabkan atomisasinya gitu ya. Plasma yang digunakan dalam emisi atom dibentuk dari argon ya, yang menghasilkan ion argon dan elektron. Tingginya suhu plasma dihasilkan dari hambatan panas akibat pergerakan elektron dan ion argon karena temperatur plasma lebih tinggi dari yang dihasilkan nyala api. Nah, temperaturnya kan lebih tinggi, maka proses atomisasi lebih baik ya. Dan jumlah atom dalam keadaan tereksitasi lebih banyak, jadinya sensitivitas jauh lebih tinggi begitu ya. Oke, namun, nah ini ada namunnya ya, selain atom netral, suhu yang terlalu tinggi juga menghasilkan ion analit. Oke, ini namunnya ya. Nah ini plasmanya ya, seperti ini bentuk nyalanya ya. ICP ininya ya. Ini mahal ini ya, yang dilengkapi dengan ICP AS.
ya, karena keunggulannya tadi itu ya, sensitivitas jauh lebih tinggi. Nah, kemudian berikutnya nyalanya bisa dikombinasikan juga dengan spark dan atau arc ya. Proses atomisasi dan eksitasi dapat menggunakan busur api arus bolak-balik ya, arc AC alternating current ya, atau searah ya, DC ya, direct current atau bunga api arus bolak-balik ya. Kalau tadi busur dengan bunga ya, kalau busur bentuknya busur begitu ya, seperti ya membentuk lingkaran lah begitu namanya ya, bentuk apinya gitu. Oke, contoh spektrograf dari arc dan spark seperti ini ya, spektrografnya ya. Radiasi ya, radiasi yang dipancarkannya ya, spektrumnya. Baik, berikutnya pertimbangan dalam analisis kuantitatif menggunakan AES ya, atau SEA. Satu, memilih sumber atomisasi dan eksitasi sama ya tadi itu ya, karena ada beberapa sumber kan, bisa dikombinasi, nyalanya bisa dikombinasi dengan plasma atau bisa dengan spark atau dengan arc. Kemudian yang kedua, memilih panjang gelombang dan lebar celah. Oke ya. Kemudian meminimalkan gangguan spektral dan gangguan kimia ya. Sumber atomisasi dan eksitasi ya, ini membandingkan lagi-lagi ya. Kalau hanya menggunakan nyala saja ya untuk analisis silver begitu ya, batas deteksinya 2 BPM ya. Tapi kalau menggunakan ICP ini yang plasma tadi ya, ini 0,2, berarti 10 kali lipat ya, sensitivitasnya lebih tinggi dan seterusnya. Ini beberapa contoh. Kemudian pemilihan panjang gelombang dan lebar celah. Nah, ini nih ya, pemilihan panjang gelombang ditentukan oleh kebutuhan untuk sensitivitas dan pengaruh gangguan terhadap garis emisi. Baik. Karena spektrum emisi atom biasanya memiliki banyak garis emisi ya, terutama bila menggunakan sumber plasma. Tidak dapat dihindari ini ya, bahwa beberapa tumpang tindih akan terjadi antara garis emisi satu dengan garis emisi yang lain. Jadi kalau emisinya kan spektrumnya kan harusnya bentuk garis ramping gitu ya, tapi suatu saat bisa terjadi pelebaran. Nah, tadi itu ya, broadening kan. Nah, kalau terjadi pelebaran, oke, kalau jauh-jauh sih nggak akan mengganggu begitu ya, tapi kalau deketan maka itu akan mengganggu kan, satu sama lain gitu, beririsan atau sama lain ya. Ya, biasanya solusinya supaya tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain begitu, maka gunakan slit yang lebih sempit ya. Kalau slitnya 1 nanometer ya, lebarnya 1 nanometer, berarti cahaya yang lewat kan 1 nanometer ya lebarnya. Berarti kalau 330 nanometer, oke, berarti yang lewat itu 330,0, 330,1, 300,0, semua yang 330 lewat kan begitu ya. Jadi kalau misalkan ini 349 ya, misalkan lebar slitnya 1 nanometer, berarti 329,0, 349,1, 329,2, 329 dan seterusnya ya, semua 349 semuanya lewat kan. Itu. Jadi kalau analitnya nikel misalkan dia garis emisinya 349,3, sementara Fe 349 juga tapi 0,06. Nah, ini pasti saling mengganggu kan gitu ya, nanti si emisinya saling mengganggu satu sama lain. Tapi kalau kita gunakan slit yang lebih sempit, misalkan 0,1 nanometer ya, misalkan kita mau menganalisis nikel, oke, kita set di 349,3 begitu ya, maka 349,06 kan tidak akan lewat begitu ya. Solusinya seperti itu, gunakan lebar celah yang lebih sempit ya. Gangguannya sama seperti tadi ya, ada gangguan spektrum ya, ada gangguan emisi latar belakang, gangguan ionisasi ya, interferensi anion dan sifat larutan ya. Oke, ini ada satu yang berbeda dengan AES, tapi ini juga sama dengan spektrofluorometri ya. Bisa terjadi gangguan absorpsi ya. Dalam emisi atom dapat terjadi penurunan intensitas emisi ketika cahaya yang dipancarkan oleh atom yang tereksitasi dengan nyala api atau plasma diserap oleh atom sebelahnya atau tetangganya ya. Karena atom menyerap
radiasi yang tingkatan energinya bersesuaian kan gitu ya. Misalkan tingkatan energinya sebesar 100 misalkan ya, tingkatan energi. Terjadi absorpsi eksitasi ya, dia menyerap radiasi, terjadi eksitasi. Kemudian kembali ke tingkatan energi dasar dengan mengemisikan cahaya yang diserap tadi kan. Ya, tingkatan energi yang katakanlah tingkatan energi 100. Di sebelahnya ada atom yang sama gitu ya. Ada emisi 100 nih, sesuai kan begitu ya dengan tingkatan energi yang dari atom tersebut dia serap gitu. Ya, jadi harusnya itu berupa energi emisi ya dari atom yang nantinya terukur begitu, malah diserap oleh atom tetangganya begitu ya, seperti itu. Baik, demikian kuliah hari ini ya tentang AS dan AS sudah selesai. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.